Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Madaniyah. Saya mengajar di MA Ma'arif NU Sidomukti, mengampu mata pelajaran fikih, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 BID 1 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 242401 0989. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Ma'arif NU Sidomukti. Berikut praktek video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba dilihat di bawahnya apakah ada sampah. Kalau ada tolong dibuang. Bersih. Alhamdulillah bersih ya. Untuk kerapian seragam tolong dicek apakah hari ini sudah rapi semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah rapi, sudah bersih, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini menjadi bagian dari akhlak kita sehari-hari. Oke, untuk memulai pelajaran ini kita awali dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, Mas Farel, tolong dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka. Bila kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Minta tolong Mbak Popi sebagai dirijen. Anak-anak silakan berdiri. Sudah posisi siap semua? Nah, Mbak Popi silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ahmad Badruz Zaman Al-Hamid, Ahmad Lukfan Izul Haq, Amira Amalia Firdaus. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita masuk materi, saya ingin tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ya, oke. Tata cara dan pelaksanaan pembagian warisan. Oke, bagus. Di dalam pembagian warisan, sebelum harta warisan itu dibagi ke ahli waris, ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Lunasi hutang, melaksanakan wasiat,
Oke, satu lagi ya. Saya ingin mengetahui ingatan kalian. Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, suami, bapak, ibu, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Berapa bagiannya suami? Alhamdulillah, ingatan kalian masih bagus. Sehingga semua masih diingat walaupun pelajaran kemarin. Oke, sebelum masuk materi yang akan kita bahas adalah materi wasiat. Ya, Ibu akan melakukan asesmen dulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi wasiat. Tolong HP-nya dikeluarkan, linknya sudah saya bagi ke grup ya. Ini yang bergabung masih satu. Tiga, dua, satu, silakan dikerjakan. Klasmen sementara, Farel. Ada yang masih belum ya? Klasmen pertama, Farel. Tepuk tangan untuk Farel. Oke, enggak masalah ya, itu cuma gambaran awal kalian aja. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang wasiat, saya ingin tahu apakah kalian pernah mendengar wasiat? Pernah. Apa itu wasiat? Oke, wasiat, mengapa Allah menyuruh kita wasiat dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Oke, berwasiat dalam Islam adalah merupakan bentuk kasih sayang terakhir kita kepada keluarga dan masyarakat. Wasiat merupakan amanah, itu menunjukkan kita harus hidup berarti bahkan sampai kita meninggal dunia. Begitu juga kalian ini adalah penerus umat. Apabila hari ini kalian memahami begitu pentingnya sifat amanah dan keadilan dalam berwasiat, insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang adil dan bertanggung jawab. Gimana? Kalian siap belajar tentang wasiat? Siap. Nah, oke. Sebelum mulai pelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hukum wasiat. 2. Peserta didik mampu menjelaskan rukun dan syarat wasiat. 3. Peserta didik mampu menganalisis kasus wasiat berdasarkan dalil Islam. 4. Peserta didik mampu menyusun solusi terhadap permasalahan sesuai hukum wasiat Islam. 5. Peserta didik dapat menunjukkan sikap amanah dan adil dalam pembagian harta. Oke, kita langsung masuk ke materi. Untuk lebih jelasnya,
tolong diperhatikan dengan seksama materi yang akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint. Oke ya. Tolong. Konsep wasiat. Konsep wasiat ini terdiri dari pengertian wasiat, 2, hukum wasiat, 3, syarat dan rukun wasiat, 4, kadar wasiat, 5, hikmah wasiat. Di sini Ibu akan menjelaskan konsep satu persatu, ya. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Wasiat berasal dari kata wasiat yang artinya pesan. Sedangkan menurut istilah, wasiat adalah pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan setelah seseorang itu meninggal. Ini secara umum. Mengapa secara umum? Karena objek wasiatnya ini masih berupa pekerjaan atau perbuatan atau harta benda. Pada bab ini wasiat itu diartikan secara khusus. Kenapa secara khusus? Karena objek wasiatnya berkaitan dengan harta benda peninggalan saja. Paham? Jadi pengertian wasiat secara khusus adalah pesan untuk membelanjakan harta peninggalan setelah seseorang itu meninggal dunia dengan aturan-aturan yang baik sesuai yang ditetapkan oleh syariat Islam. Di sini sudah paham semua tentang pengertian wasiat? Oke, kita lanjutkan hukum wasiat. Hukum wasiat ya. Landasan dasar hukum wasiat adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180. Tolong Amiro dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Hukum wasiat dari dalil surat Al-Baqarah ayat 180 ini menyatakan hukumnya wajib. Tetapi setelah turun ayat mawaris, surat Al-Baqarah ini sudah dinasakh. Apa itu dinasakh? Sudah tidak berlaku hukum wajib. Jadi sebagian ulama, jumhur ulama mengungkapkan dari segi objek wasiat, wasiat itu dapat berubah hukumnya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bahkan bisa haram. Oke, kita lanjutkan, kita bahas hukum wasiat ya. Hukum wasiat wajib. Wasiat menjadi wajib jika ada kaitannya dengan hak Allah. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ya. Oke, benar.
melunasi hutang. Ada yang lain? Ya? Membayar kafarat. Ya, membayar kafarat. Membayar kafarat itu apa? Tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Oke, sudah bisa dipahami untuk hukum wajib ini? Kita lanjutkan hukum sunat. Wasiat menjadi sunnah jika wasiat tersebut jika dilaksanakan akan menambah kebaikan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ya. Wasiat menjadi sunnah apabila digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid. Ya, benar. Oke, kita lanjutkan hukum yang ketiga yaitu mubah. Mubah ini diperbolehkan jika tidak dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan juga tidak berdosa. Contohnya wasiat apa? Wasiat kepada orang kaya. Selanjutnya makruh. Makruh itu lebih baik dihindari, ditinggalkan karena mengandung unsur apa? Kejelekan yang dapat merugikan ahli waris. Contohnya apa? Seseorang yang memiliki harta sedikit berwasiat. Ya, berwasiat. Padahal dia mempunyai ahli waris yang banyak. Keadaan ahli waris banyak ini membutuhkan harta untuk menunjang kehidupannya. Bisa difahami? Oke, kita lanjut. Hukum haram ya. Haram ini jika harta warisan digunakan untuk hal-hal kejelekan. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Untuk mabuk-mabukan. Ada? Kita lanjutkan bab rukun dan syarat wasiat. Rukun wasiat ini ada 4. Satu yaitu orang yang berwasiat atau disebut al-musi. 2, orang yang menerima wasiat. Disebut apa orang yang menerima wasiat? Al-musa. Al-musa lah. 3, sesuatu yang diwasiatkan atau disebut musabi. 4, sirat. Sirat ini apa? Ijab kabul. Adapun syarat-syarat al-musi. 1 itu mukallaf. Ada yang tahu mukallaf? Berakal, sehat, baligh, itu namanya mukallaf. 2, atas kehendak sendiri. 3, merdeka. Itu syarat al-musi. Oke. Selanjutnya adalah sirat. Sirat itu ijab kabul. Ijab adalah pernyataan dari orang yang berwasiat. Sedangkan kabul oke, syaratnya sirat adalah kalimatnya jelas, mudah dipahami. Terus pada waktu mengucapkan penerimaan wasiat harus setelah seseorang meninggal dunia. Kita lanjut ke kadar wasiat. Pelaksanaan wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari total jumlah harta yang ditinggalkan. Kalau lebih bagaimana, Bu? Boleh lebih jika ada persetujuan dari semua ahli waris. Hikmah dan manfaat.
wasiat. 1. Sebagai amal jariah. 2. Perlindungan sosial. 3. Keadilan sosial. 4. Menyambung silaturahmi. Oke, dari sini kalian sudah paham tentang materi wasiat? Sudah. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu akan membagi setiap kelompok. Setiap kelompok ini terdiri dari 4 atau 5 siswa. Sudah dibentuk kelompok. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Biar kalian tambah semangat sebelum berdiskusi, mari kita ice breaking dulu. Silakan membentuk barisan, berjajar ke belakang, 3 barisan ya. 3 barisan, sini, berjajar. Perhatikan, ice breaking ini adalah ice breaking sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Jika ibu mengatakan sesungguhnya, berarti kalian melakukan perbuatan yang ibu katakan. Dan jika ibu mengatakan tidak sesungguhnya, berarti kalian melakukan perbuatan yang berlawanan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Are you ready? Ready. Oke. Fokus ya. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, fokus. Sekali lagi, yang tidak sesungguhnya ya. Mundur. Maju. Kanan, kiri. Kanan. Oke, terima kasih sekali. Silakan kembali ke tempat. Oke. Ibu akan membagikan LKPD diskusi. Setiap kelompok akan mendapatkan kasus untuk memecahkan kasus ini dan memberikan solusinya. Setiap kelompok beda kasusnya ya. Saya bagikan kelompok 1, kelompok 2. Tolong diperhatikan ya, tugas kalian dibaca narasi kasus tersebut dengan teliti, ditelaah permasalahannya di kasus tersebut ya. Kemudian dicari solusinya, ditulis di LKPD yang ibu berikan. Ya, setelah selesai dipresentasikan ke depan. Sudah difahami? Kalian boleh mencari informasi di kitab fikih atau di media sosial. Silakan. Sudah difahami semua? Sudah. Ya, segera ditulis solusinya ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Risa Ananda Yasmin. Nama saya Harisma Kadila Dewi. Nama saya Intan Maulidia. Di diskusi kami terdapat sebuah narasi tentang wasiat, yaitu Pak Amir, seorang dermawan yang dikenal luas di kampungnya, merasa bahwa hidupnya telah mendekati akhir dan dengan penuh keikhlasan, ia memutuskan untuk ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Baik, dari diskusi tersebut, adakah yang bertanya? Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh keluarga terhadap keputusan wasiat yang sah secara syariat seperti yang dilakukan oleh Pak Amir? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2.
Jawabannya adalah warga seharusnya bersikap menerima dengan lapang dada dan penuh keikhlasan terhadap keputusan wasiat tersebut. Oke, ada yang menambahi? Tidak ada? Sudah? Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari semua kelompok presentasi tadi, Ibu rasa kalian semua sudah memahami tentang pengertian wasiat, hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, serta kadar wasiat dan hikmahnya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan asesmen pengetahuan. Tujuannya ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang wasiat pada pembelajaran hari ini. Sudah saya kirim linknya. Kita menggunakan LKPD Digital Platform WISDIS. Oke, dikeluarkan HP-nya, silakan bergabung. Sudah selesai semua? Sudah. Sebelumnya LKPD diskusi tadi tolong dikumpulkan ke depan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu pengertian wasiat. Wasiat adalah Pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. dari segi objek wasiat, hukum wasiat bisa wajib, Sunnah, mubah, makruh, haram. Oke. Rukun wasiat adalah Al-Musi, Al-Musalla, Al-Musafi, Sihor. kadar melaksanakan wasiat sebesar. Apabila wasiat dilaksanakan dengan baik, bermanfaat sebagai Amal jariah, menyambung silaturahim, dan nilai amanah dalam keluarga. Oke, alhamdulillah kalian sudah paham materi ini. Ibu ingin tahu perasaan kalian pada pembelajaran ini. Tolong dijawab ya Ibu. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya mohon maaf. Ya, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.